Oke, kita coba nih. Ini ada jalan yang cukup gelap, walaupun ada sedikit tuh penerangan dari ujung jalan ya. Kita coba kalau ini headlamp doang nih. Nah, giling, ini udah kayak cahaya ilahi. Kelihatan banget jaraknya jauh, tapi masih ngegaris dan itu kelihatan banget di jalan gitu. Yes, Sobi, akhirnya nih kita edisi coba-coba produk lagi. Ini kali ini gue mau ngupgrade Fortuner gue nih. Gue ngerasa Fortuner gue tuh lampu utamanya ya, itu kurang terang. Masih kurang terang lagi. Dan kali ini gue mau coba produk paling kekinian. Gue di wilayah Tangerang, makanya gue main nih ke tempatnya bro. Vio. Bro Vio, apa kabar bro? Sehat? Sehat ya? Aduh. Nama tempat lu nih apa? Kaizen Otomotif? Kaizen Otomotif, betul. Ini daerah mana bro? Gading Serpong, di belakang Kelapa 2. Di belakang Kelapa 2? Lebih gampangnya di belakang SMS sih. Oh, Sumarekon Mall Serpong ya, gampang Iya. banget. Itu pokoknya lu Google Map juga langsung nyampe Udah ya? ada Kaizen Otomotif, udah ada di Google Map. Oke, siap. Nomor teleponnya di berapa? Di 0812 881 3946. Oke, telepon langsung kita taruh di bawah dan deskripsi di atas juga ada. Gangguin aja 24 jam. Hati-hati loh, diserbu Sobi banyak loh yang Ya udahlah, nggak apa-apa. Begitu ngelihat, wah itu terangnya bikin ini, waduh, Laskar Sinar. Ya, langsung ditelepon lo langsung. Oke, ini kan alamat udah. Nah, gue tuh pengen tahu soal UPS Waymaker. Oke. Gue sempat ngelihat di IG lah ya, hasil-hasilnya tuh bener nggak sih sampai seterang itu, wattnya sekecil itu, tapi jos banget ya? Iya, karena dia udah nggak bermain di watt lagi nih. Udah nggak main di watt lagi? Rahasia dapurnya lagi mereka. Waduh, secret recipe. Wede, udah kayak KFC ya. Oke, yang gue pengen ganti itu kan sebenarnya UPS Waymaker. Tapi itu ada beberapa tipe ya sebenarnya ya? Iya, ada banyak. Ada banyak? Ada banyak. Oh, nah ini kan kita lagi dibedah nih. Lu tuh punya UPS Waymaker, emang ada tipe apa aja? Buat ini ya, buat lampu utama ya, headlamp. UPS Waymaker itu sebenarnya ada banyak banget ya. Banyak banget? Banyak banget. Best sellernya aja dah. Best sellernya itu yang sangat semua orang pas tahu nih. Pasti tahu semua orang. UPS S500. S500. Itu semua orang udah pasti tahu. Kenapa tuh? Apa yang spesial dari dia? Karena dia itu wattnya kecil. Orang meragukan itu wattnya kecil. Tapi kita tes nyala, dia tuh ada satu kabel nih yang kita nggak tahu apa nih. Pas kita tes, dia tuh nyala standby untuk backup lampnya. Oh gitu. Nah, dia jadi wattnya kecil, ada titik lampu utama, lalu pas kita nyalain saklanya, itu dia bisa ada backup lampnya. Oke, Dia ada ada backup backup lampnya, jadi makin tebel, makin sinarnya makin Jos, ya. sakit Banget. sakit banget. Tapi kan kita bisa atur ya, kalau soal ketinggian kan bisa diatur ya. Itu kita pasti dari Kaizennya sendiri itu pasti udah memaksimalkan. Kalau misalnya lebih dari itu kita pasti nggak mau kerjain. Jangan membutakan mata yang kasihan. Kalau misalkan orang bilang lu harus turutin kemauannya customer, tapi membahayakan orang lain, Jangan. gue nggak terima. Oke lah, keren banget. Nah, gue kan ada sedikit ngerekam nih. Nanti juga kita akan bandingin ya. Gue ada sedikit ngerekam sebelum gue upgrade si UPS ini. Jadi gue ngerasa bener-bener lampunya tuh tipis banget bawaannya. Iya, kosong. Padahal kan dia udah proyektor, Ya, udah proyektor bawaan pabrik pasti gitu masih ya. gitu-gitu aja. Iya, gitu doang ya. Ada sih sinarnya gitu ngegaris Ada. gitu. Tapi ya gitu tipis. Iya, kosong dia bawahnya emang. Kalau misalnya kita ada lampu jalan, penerangan, itu masih oke, fine. Tapi kalau lagi gelap gulita gitu ya, aduh, lu sih dibawa keluar kota gitu, itu agak susah lah, agak berat. Kurang pede sih. Kurang pede. Kurang pede. Even gue udah ganti nih fog lamp gue, tapi memang belum laser juga. Terus gue tambahin mini proji. Cuman jaraknya cuman deket doang yang terangnya. Gak begitu lebar. Nah, yang jauhnya itu masih belum, makanya gue pengen upgrade. Iya. Oke, kita lihat sedikit. Tapi gue sebelumnya, gue pengen bahas juga, lu tuh jualan apa aja? Boleh. Ya kan? Ya. Nah, coba, ini nih banyak nih di lemari sini nih. Resep-resep dapur. Waduh, ini racun-racun bagi Laskar Sinar nih kayaknya.
Lu jualan apa aja yang paling best seller? Yang paling best Sini dikit. seller, Ah. jadi mereknya gue jual official, by the way, gue official partnernya AS dan UPS. Wah, dua merek yang paling jos tuh. Iya, gue official partnernya di sini. Mm-mm. Jadi produk unggulannya itu juga lumayan banyak. Oke. Kayak ini untuk lampu utama ya. Iya, lampu utama Kalau dulu. untuk lampu utama, best seller gua ini Ini. Turbo SE Experience. Oke. Dia 55, dilihat 65. 2,5 inch. Ya. Ini 60 harga watt. apa? 60 watt. 55 65. Oh, 55 65. 55 tuh low Low beamnya. beamnya. High-nya 60. 65. Oh, 65, 65. sorry. Ini harganya lo berapa? Ini gua harganya 2,5 udah sama pasang. 2,5 juta. 2,5 juta sama Udah sama pasang. pasang. Oke. Apalagi, Bro? Habis itu untuk fog lamp Pro G ini yang AS ada Oh, ini fog lamp-nya. FX. Oke. Ini berapa watt? Ini 5363. Oh, 5363. 3 Ini inch. 3 inch. 3 inch. Untuk yang 3 inch atau 2 inch sama aja sih harganya. Oh, harganya sama. Ini berapa harganya? Ini 2.850.000. Sama pasang tuh. Pokoknya all in Terima lah ya. beres. Terima beres. 2.850.000. 50. Oke. Ini yang 3 warna. 3 Oh, inci iya. juga. Jadi 3 inci juga. Pokoknya speknya sama. Sama. Tapi dia bisa warna kuning juga. Betul. Perpaduan putih juga bisa sama kuning. Bisa. Sama 3 ya. warna dia. Pokoknya 3 warna 3 ya. warna. Nah, kalau sobi-sobi yang nanti putih doang nggak bisa tembus kabut. Nah, ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Bisa kuning juga. Bisa kuning. Dia fleksibel, cuma mati nyalain berubah semua Berubah warnanya. semua. Harganya berapa yang 3 warna? Rata. 2.850.000. Oh, ya. Untuk yang AS. Oh, untuk yang AS. Oke. Terus apa lagi, Bro? Ini Kayak- menarik semua nih. Mini Pro G. Mini Pro G. Mini Pro iya G. bener tuh. Jadi ini Ini? UPS model ke SZ300 ini. Oke. Dia tuh lampunya tuh slim, Oh, yang slim gitu ya. yang tipis. Tipis. Jadi nggak bulat, Nggak bulat. bisa disempil-sempilin gitu. Lah. Iya, jadi untuk mobil yang grillnya sempit-sempit nih, pakai ini cocok banget. Yang ini berapa watt nih? Ini 3040. 30-40. Itu satu biji. Satu biji. Mantep itu. Pokoknya racun banget ini. Racun. Boleh dites lah. Ini berapa nih? Ini 1,7. 1,7. Terima pasang. Oke. Satu juga pedes ini mah. Ada lagi nggak? Sakit. Ini. Ini kayaknya ngeri nih. Apak nih. Iya, ini tuh dia yang 5 mata nih. Anjay. 170 watt. 170 watt. Gue lihat ya barangnya ya. Boleh. Brother. Waduh, ini si Opung nih bisa kelojotan ini. Seneng banget dia kalau pasang beginian. Ini 170 watt. Iya. Ini terangnya minta ampun ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya dia nggak mau, dia nggak mau pasang lampu utama atau ini, dia pengen pasang mini Pro G aja, ini aja udah cukup banget. Udah cukup. Ada sebenarnya satu lagi yang udah pol banget, yang 2 mata. Hah? W2 plus. Mini Pro G, W Maker juga. Hah? W2 plus itu 110 watt. Oh itu ada 2 mata 110. Tadi gue lupa tanya harganya ini. Ini berapa? Ini 4. 4 juta. Waduh lampu. Kayak lampu utama harganya ya. Wattnya juga gede. Wattnya juga gila. Wattnya juga gitu. gila. Gue potong dulu sedikit sebelum Boleh. lu ke yang 2 mata. Kalau misalnya watt segede gini, lu perlu tambahan apa nggak sih? Relay gitu atau apa buat? Oh pasti dong. Jadi buat si akinya ya biar Jadi nggak tekor. di dalam dusnya ini emang udah ada modul khusus. Sudah include. Udah include. Dan dari kita pun jadi udah ada sistem safety-nya. Yang dimana amit-amit banget nih ada kabel yang konslet. Ya. Jadi sistemnya kayak token listrik. Kabel yang konslet langsung mati. Iya. Karena gua ada relay sama string fuse tambahan untuk si safety-nya ini. Itulah gunanya pakai merek-merek yang terpercaya ya. Betul. Dia tuh mikirin sampai ke sana. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah kayak konslet gitu, lampu langsung mati. Nah, ini yang paling menarik, potongannya. Buat sobi yang nonton dari Trends Auto, kalau misalnya udah ada kata kuncinya nih, lu mau kasih diskon berapa? Wah, ini khusus untuk Sobi nih ya. Khusus untuk Sobi. Untuk payment order di atas 4 juta, apapun belanjanya yang di atas 4 juta, gue kasih cashback 1 juta. Gede banget tuh. Ya. Tapi kalau misalnya di bawah 4 juta, gue kasih cashback 500.000. 500.000. Waduh, worth it banget, worth it. Worth it banget. Kalau Sobi coba-coba nih teleponnya nggak ngomong dari Sobi, pasti harganya normal. Oke,
selain yang tadi, lu tadi mau bilang apa yang mini proji yang 2 mata? Yang 2 mata. Yang itu 2 dari mata UPS mereka juga. UPS Waymaker juga. Dia 110 watt. 110 watt 2 mata. Jadi sorry. 55. Dan hasilnya gue pernah tes nih di mobil customer gue. Dia Innova Reborn, udah double Pro-G. Jadi sama fog lamp Pro-G. Iya. Gue kan nambah UE2 Plus. Gue tes nyala fog lampnya, gue nyalain headlampnya, berarti headlamp sama fog lamp udah nyala kan? Iya. Gue tembak UE2 Plus, gue mau tes. Nutup apa enggak ini? Wah, ternyata masih berasa banget. Nutup headlampnya. Gila. Headlamp yang udah double Pro-G, itu ketutup sama si mini Pro-G UE2 Plus ini. Ada footage-nya. Ada footage-nya juga ya? Aduh, gila sih. Tapi gue nggak sabar juga, ini selain yang produk-produk ini, produk yang gue pakai itu adalah yang Waymaker Cash 500 yang ini ya, yang AFS. Jadi AFS itu buat sobi yang belum tahu, yaitu yang bisa nembak ke corner juga pas kita mau belok ya. Ya. Misalnya sobi belok nyalahin ini kanan gitu, sen kanan. Dia akan elemen nembak ke jalanan sebelah kanan. Benar, pas mau ke kiri ada ke kiri. Itu tuh kayak mobil apa? Alphard ya? Alphard juga begitu kan bawaannya? Mostly Eropa sih. Mostly. Kayak misalkan ya mau lampu pabrik yang canggih. Yang paling menurut gue paling canggih kan Audi. Itu udah kayak sistemnya udah mirip kayak Audi lah. Oh, oke. Gile, keren banget. Dan itu di harga berapa? Harganya itu 6 juta. 6 juta, sobi. Udah cuma beres. Ya. Dan di Fortuner kan kalau nggak salah harus ada apa namanya? Anti error ya? Itu udah free. Udah free ya? Kenapa sih dia harus pakai anti error emang? Mungkin karena ini mobil zaman sekarang kan emang agak manja ya. Agak manja mobil zaman sekarang tuh agak manja. Jadi di saat dia membaca tegangan yang berbeda dari lampu bawaannya, dia jadi anggapnya ini malfunction. Entah kelebihan tegangan atau kurang tegangan. Ini tegangannya beda nih kayak sama settingan bawaan gua. Gitu. Nggak mau pokoknya. Beda nih, ini kayaknya ada masalah nih. Jadi si anti error itu menetralkan itu, menyesuaikan jadi kayak dibacanya kayak bawaan gitu. Iya, jadi modul anti malfunctionnya ini emang khusus. Gila ya, berarti harganya 6 juta. 6 juta. Kalau Sobi cuma bayar saja. 5 juta aja. 5 juta aja. Cakep banget. Kita lihat ini lagi dikerjain nih prosesnya nih. Iya. Wah, cakep nih. Lagi bedah mata ini. Ini tuh lu pengerjaannya ya, pas ngebuka headlamp itu, lu pakai oven atau pakai heat gun? Gue sekarang pakai heat gun. Pakai heat gun? Bukan karena gue nggak mampu pakai oven ya, tapi karena oven nggak worth it itu buat gue. Oh, oke. Kita jelasin sedikit biar Boleh. paham. Boleh. Jadi buat temen-temen nih yang masih mengira oven itu bagus banget, gue mau sedikit edukasi ya. Jadi workshop yang pakai oven dibilang proper dan bagus, iya. Tapi oven itu nggak works untuk semua mobil. Oke. Kenapa? Itu pertama karena kalau misalkan lu pakai oven, itu headlampnya lampnya akan dicairkan secara proper emang. Iya. Jadi pas keluar dari oven pun sama aja tetap harus dicongkel. Tetap harus dicongkel juga. Jadi sama aja kayak heat gun. Sama aja kayak heat gun. Oke. Concernnya biasa market itu concernnya adalah dia nggak mau headlampnya dicongkel-congkel. Oh, jadi lu pakai oven pun lu dicongkel juga. Dicongkel juga ujungnya. Walaupun emang lampnya jadi jauh lebih lunak ya. Oke. Tapi itu baik lagi tergantung gimana cara mekanik kerja. Oke. Lu udah pakai oven dan congkelnya masih berantakan, hasilnya tetap berantakan. Tergantung orangnya ya, tergantung pengerjanya orangnya. ya. Oke. Terus ada lagi nggak bedanya? Bedanya ini lebih ke mobilnya ya. Nggak semua mobil bisa pakai oven. Jadi ada beberapa mobil, contohnya kayak City Hatchback atau BRZ. Oke. Itu kalau lu kena panas lemnya, dia malah makin batu. Malah makin keras. Bukan keras. jadi lunak gitu ya? Enggak, malah makin keras. Malah ini berdasarkan pengalaman lu di sini ya berarti ya? Iya. Oke. Gue pakai heat gun dia makin keras. Kalau dia pakai oven yang tegangannya lebih tinggi, malah makin keras. Akhirnya gimana tuh? Lu jadi punya ininya dong, jadi punya caranya dong. Awal-awal gue pasti bingung.
Lalu ya gue sama tim awalnya cari pusing cara. tuh, cari tahu ini lem apa sih, dipanasin malah makin batu. Makanya kita coba produk dari AS juga, namanya Dead Glue. Itu kayak sebuah cairan gitu. Cairannya emang agak sedikit kita angetin dulu, nggak sampai panas. Kita angetin, kita kasih cairannya, baru dia mau kebuka. Jadi gitu sebenarnya. Berarti ya itulah, balik lagi ya semua ke pengerjaan, dan kalau timnya pengen nyari tahu apa segala macam bisa juga, jadinya Bisa. bagus hasilnya. Iya, Aduh, oke lah. Ini kita udah lihat lagi pengerjaan juga. Yang pasti gue akan kasih lihat nanti begitu udah terpasang bagaimana, begitu yang belum dipasang juga nanti kita bandingin. Kita lihat dulu pengerjaannya. Nah, ini kan si yang Waymaker yang gue pasang ini S500 itu wattnya kan kecil ya sebenarnya. Kecil. 50 5565. 5565. Kok dia bisa bersaing sama yang misalnya gue ditawarin lah sama merek-merek yang lain gitu. Ada yang 80 watt gitu. Iya. Bahkan sampai berapa gitu, 70, 80. Kok bisa bersaing sinarnya Oke. bisa sama-sama terang atau bahkan ini bisa lebih terang? Karena kayak let's say merek lain ada yang 80-90 watt. Itu untuk si tembakan utama dari LED chip Pro G-nya. Oke. Jadi terang atau enggak pasti terang. Tapi kalau UPS ini tembakan utama LED chip dari Pro G-nya kecil, 5565. Dia bermain di lumens. Dia main di lumensnya. Jadi ada punya mereka lagi. Ya. Yang tembakan utama dari LED chip 5565, emang terangnya 5565 emang. Pas yang tadi backup lamps, Tambahan backup lamp-nya itu. tambahan backup dari S500-nya, itu lumensnya jadi jauh lebih tinggi daripada yang wattnya gede-gede. Iya. Dan mungkin kalau misalnya dengan 55 aja udah seterang ini gitu ya. Mungkin ada kelebihannya kayak mungkin lampu lu jadi nggak lebih panas atau apa. Itu ngaruh nggak? Itu kalau misalnya panas atau nggak panas, bawaan dari Pro G-nya aja itu udah stabil. Stabil. Ini Pro G ya, Ya. untuk merek apapun, Ya. Pro G yang terkenal di Indo, itu semua pasti udah di support sama sistem pendinginan yang udah pasti top. Jadi dia nggak akan panas, nggak akan bikin meleleh si ininya. Oh nggak mukanya ya? mungkin, karena ada kipas khususnya lagi. Iya. Oke, yang ini gue udah percaya lah. Tapi nanti kan kita akan lihat hasilnya setelah dipasang sama sebelum dipasang gitu Boleh. ya. Tapi kalau misalnya ini gue tinggal dulu nih, pemasangan tuh berapa lama kayak headlamp begini? Oke, kalau untuk Pro G headlamp, itu kita butuh waktu sekitar 6-8 jam. 6-8 jam. Oke. Untuk fog lamp Pro G, kita butuh sekitar 4-6 Oke. jam. Untuk mini Pro G juga sama 4-6 jam juga. Oh, karena kalau headlamp itu bongkar ininya ya. Tapi kalau yang lain paling bongkar grill atau apa gitu. Iya. Tapi banyak yang nanya pasti. Kok selama itu nanya masangnya? Oke, jadi ini sedikit edukasi lah ya. Iya, Kenapa butuh waktu lama? Ah, Kalau kalian lihat mobil-mobil konslet di jalan yang sampai kebakar, kalau kalian mau waktu yang cepat, mobil kalian bakal kayak gitulah kurang lebih. resikonya makin gede ya? Pasti gede banget. Oh. Karena kan dari Kaizen itu kita kita butuh waktu lebih banyak untuk wiring kabel, untuk ngebangun sistem safety. Yes. Kalau misalkan ada konslet, gimana caranya supaya dia langsung nge-cut arus, Iya. lampunya langsung mati. Itu semua butuh proses. Oke. Dan untuk kerapihan juga,
Benar. Nanti kalau misalnya cepet gak Gua habis komplain. Iya benar, gue sempat lihat kayak misalnya ada, ya bukannya bermaksud menjelekan gitu ya, tapi ada yang cukup murah, pemasangan cepet pas dibuka, wah kabelnya berantakan gitu. Kabel berantakan, pas pemasangan juga banyak yang jakal-akalin, gak proper lah jadinya. Iya. Jadi untuk temen-temen, percayalah, untuk sesuatu yang bagus tuh butuh proses. Butuh waktu ya. Butuh waktu, pasti. Butuh waktu. Pasti. Jadi mendingan kalian taruh mobilnya di sini, tinggal aja kalian. Tinggal aja. Iya. Kalau kalian emang nggak mau yang lama, jangan di kita. Takutnya malah resiko yang lain-lain ya. Ujung-ujungnya nama Iya. gue juga yang jelek. Iya, soalnya jangan percaya sama misalnya, anggap ya, ada yang bilang kan garansi setahun gitu. Ya tapi buat apa digaransi kalau misalnya sampai mobilnya kenapa-napa juga gitu. Iya, Kalau benar. bisa yang aman-aman ya bro ya. Harus dong, harus yang aman. Ngomongin garansi, ini ada garansinya berapa lama? Ada dong. Berapa lama? Ini kalau dari Kaizen selama 1 tahun, no charge. Oke. Jadi ada kenapa-napa, sama setahun itu semuanya nggak kena biaya apapun. Oke. Dari pemasangan atau dari produk, semuanya aman. Yang AS juga Sama. sama ya. Yang penting kalau lu belanja di Kaizen, barangnya juga dari Kaizen, semuanya aman. Sama 1 tahun. Oke. Lebih dari 1 tahun, itu tinggal tergantung yang rusak Ya, apa. oke. Ya langsung dibicarain aja lah secara Iya. kekeluargaan. Dan udah pasti harganya beda lah. Oke, siap. Ya udah kalau gitu kita nggak sabar buat ngelihat hasilnya. Thank you banget bro buat Thank you. waktunya hari ini. Semoga sobi-sobi juga bisa ngelihat dan wah percaya banget bisa masang ke tempat lu. Wah, thank you. Yes. Boleh. Oke. Terima kasih juga sobi buat yang udah nonton. Buat hasilnya kita lihat segera. Nah ini nih, gelap banget kan? Begitu kita nyalain UPS Waymaker-nya, ces. Ini lampu utama. Ini karena kaca film kita juga gelap, ya lumayan lah ya bedanya nih. Nggak terlalu kelihatan sebenarnya, tapi oke. Ini kalau misalnya kita tambahin fog lamp, nah dia agak dekat kalau fog lamp yang gua ya. Kita tambahin lagi mini proji. Nah, jadi tebel di bawah, tapi di ujung jalannya pun tuh masih dapat banget tuh. Ini kalau kita tembak, ada orang. Kita coba ke gang yang cukup gelap. Nah, ini rumahnya Rian ini gelap sekali, banyak nyamuk pasti. Nah ini nih, asik sekali. Ada orang juga, kasihan sekali. Kita tembak. Ini kalau kita matiin lampunya, wah ini sih bantu banget lah. Kalau buat di luar kota, so pasti bakal sangat-sangat membantu. Kita cari yang lain. Oke, kita coba nih. Ini ada jalan yang cukup gelap, walaupun ada sedikit tuh penerangan dari ujung jalan ya. Kita coba kalau ini headlamp doang nih. Nah, giling, ini udah kayak cahaya ilahi. Kelihatan banget jaraknya jauh, tapi masih ngegaris dan itu kelihatan banget di jalan gitu. Jadi ini buat luar kota menurut gue cocok banget, walaupun cuma 55 watt.
gue coba tambahin lampu fog lamp. Nah ini gue tambahin lagi lampu mini proji. Mini projinya sebenarnya standar aja 35 watt doang, cuman ini juga udah jos ya. Apalagi kalau kalian tadi ngelihat yang mini proji yang 110 watt, wah itu gokil banget. Nah kita coba yang ininya ya. Ini kan kalau belok dia akan nembak nih. Gue coba tembak yang kirinya nih. Nah, kelihatan kan? Di situ ada nyala tuh. Ini kalau ke kanan, nah nyorot langsung tuh ke sebelah kanan. Ini tuh mati kalau misalnya kita udah nyalain selama 5 detik. Jadi 5 detik dia akan mati sendiri yang ke kanan atau ke kirinya. Kalau kita nyalain hazard, itu dia akan nyala dua-duanya kanan dan kiri. Ya, keren sekali lampu pintar. Ya udah, sampai sini dulu reviewnya kita malah ngeganggu orang itu. Kita lanjut sampai ke review berikutnya. Thank you Sobi.